Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis tafsir Al-Qur'an, majlis taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah menuntaskan tafsir dari surat At-Tin dan kita sekarang masuk pada surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Boleh baca dua-duanya. Asy-Syarh, ya, surat Asy-Syarh. Orang Sunda biasanya bacanya Asy-Syarh gitu ya. Asy-Syarhu. Surat Asy-Syarhi, ya, atau surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Al-Insyirah ini diambil dari kata ayat yang pertama, ya, yaitu alam nasroh gitu. Coba kita lihat sekarang mushaf Al-Qur'annya, dan dilihat di situ ada surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Kita baca dulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Alam nashrah, tidakkah kami melapangkan, laka untukmu Muhammad, melapangkan apa? Sadraka, dadamu. Wa wada'na, dan kami telah meletakkan, angka, dari dirimu, kata Allah. Meletakkan apa? Wizroka, bebanmu. Seperti apa bebannya, seperti apa yang dimaksud dengan sadroka, nanti masuk pada tafsir. Alladzi, yang beban itu, angqadha, telah memberatkan apa dhahroka, punggungmu. Wa rafa'na, dan kami akan mengangkat tinggi, ya, laka untukmu Muhammad. Apa itu? Dzikroka, sebutan dirimu. Nah, Nabi Muhammad diangkat sebutan Muhammad, tidak sekedar Muhammad, ya. Ada sebutan khusus kadedeh ti Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga menjadikan kaum mukminin, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad
memanggil dengan panggilan yang penuh penghormatan. Ya, seperti apa nanti kita lihat tafsirnya. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama dengan satu kesusahan, yusra, itu ada kemudahan. Diulang lagi, inna, sesungguhnya, ma'al usri, bersamaan dengan kesulitan, kesusahan, yusran, maka ada kemudahannya. Fa idza faragta, maka jika kamu selesai, wahai Muhammad, ya, dari sebuah urusan, fansab, maka hendaklah kamu Muhammad tetap berusaha keras, ya, untuk urusan yang lain. Ya, sering begini kan, fa idza faragta fansab. Nah, kita udah selesai amal ini, mencari amal yang lainnya, supaya tidak kosong dalam kehidupan ini. Wa ila rabbika, dan kepada Rabbmu wahai Muhammad, farghab, maka kamu harus berharap. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Insyirah ini adalah surat yang ke-90, berapa itu? 94 ya, 94. Ayatnya ada 8 ayat, dan Al-Insyirah ini termasuk makiyah karena ayat-ayatnya pendek-pendek, sebagai salah satu tanda ayat itu diturunkan di Makkah, dan isinya kaitan dengan persoalan akidah. Akidah. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat tafsir dari surat Ad-Duha. Kalau kita lihat dalam tafsir Imam As-Sa'di, di sini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuka hati, ya, melapangkan, ya, sadraka, dadamu. Kalau dalam istilah bahasa Arab, ya, sadrun itu multitafsir, ya. Makanya ketika masuk apalagi dalam persoalan fikih yang menunjukkan begitu luasnya ilmu dalam Islam, ya. Para ulama fikih berbeda pendapat ketika kaitan dengan takbir. Nabi katakan kalau takbir itu harus disimpan di atas dada. Terus dada itu di mana, ya? Kalau umumnya dada itu kan di sini. Kalau ada yang begini itu nepuk wajah apa nepuk dada bilangnya? Nepuk dada kan? Nah, berarti dada itu dari sini ke sini. Itu dada. Tapi dalam bahasa Arab tidak begitu. Namanya sadruka itu dari sejak udel bawah ini sampai ke sini, itu namanya dada. Makanya ketika meletakkan kedua tangan ketika takbiratul ihram, letakkannya di atas dada, ya. Ada yang gini pisan, ini tekstual banget sampai gini. Gitu ya. Sadruka. Ada juga yang begini di sini, masih sadruka juga. Ya. Ada juga yang di bawah itu, di atas udel, ada juga. Ada yang di udelnya gini, gitu. Bahkan ada yang sampai menutupi dakarnya begini, ya. Karena yang namanya sadrun itu luas, ya, tidak sebatas itu. Nah, ada juga istilah sadrun itu nama lain dari hati, gitu ya. Iftah sadroka ya akhi, gitu ya. Kan suka begitu. Bukalah dadamu. Maksudnya tuh bukalah pintu hatimu, gitu ya. Baik. Nah, di sini alam nashrah laka sadrak, ya. Bukankah wahai Muhammad kami membukakan, ya, hatimu untuk apa? Nah, kata Imam As-Sa'di, nuwassi'uhu, ya, nuwassi'uhu li sara'i'id dini wad da'wah ilallah. Yang dimaksud dengan alam nasrah laka sadrak, bukan tidakkah kami ini akan meluaskan, ya, meluaskan hatimu Muhammad, ya. Untuk apa? Kalau hatinya luas, hatinya lapang, itu orang sangat mudah untuk menerima kebenaran seberat apapun, ya. Dan
dia harus siap sunatullahnya dalam hal apapun, ya, termasuk menerima kebenaran itu pasti ada resikonya, ya. Dan itu dihadapi dengan lapang dada, ya, salamatus sodr, ya, lapang dada. Nuwassi'uhu, kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, tidakkah atau bukankah kami akan meluaskan, melapangkan hatimu Muhammad, ya, lisara'id dini wad da'wah ilallah, agar kamu mendalami syariat agama ini, agama Islam ini, ya. Dulu pas kita kaji tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, itu yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar mengetahui bagaimana kebenaran Islam itu sendiri. Kemudian sampai beliaulah, ya, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan syariatnya. Kalau ada istilah faqidus syai' la yu'tihi, gitu ya. Sesuatu tidak mungkin, apalagi ini seorang nabi. Faqidus syai' la yu'tihi, orang yang tidak orang yang hilang dari sesuatu, dia tidak bisa memberi sesuatu itu kepada orang lain. Ini bagaimana mau menyebarkan dakwah, ya, sedangkan yang mau menyebarkan dakwahnya saja dia berat terhadap materi dakwahnya. Makanya kata Allah, alam nasroh laka sodrok nuwassi'uhu lisara'iddin wa da'wah ilallah. Kami, kata Allah, yang akan melapangkan, meluaskan hatimu Muhammad agar mudah menerima kebenaran yang Allah bimbingkan kepadanya, sehingga setelah paham, ya, kalau sudah menerima kebenaran akan mudah juga menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ya. Nah, coba aja Bapak perhatikan, ya. Ada orang yang sudah lebih mempraktekkan selain dari ilmunya, itu jauh lebih menyentuh, ya. Berbeda dengan orang yang tidak atau belum mempraktekkan karena satu lain hal, ya. Kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain, itu biasanya hambar. Saya kalau baca bukunya Anies Mata, ya, Dr. Anies Mata, beliau kan dulu di salah satu partai Islam, ya. Saya tidak menyebutkannya, antum juga paham. Khawatir nanti dibilang kampanye kan. Emang adabnya begitu, nggak nyebutkan nama wadah atau kalau pabrik-pabriknya, gitu ya. Itu karena beliau terjun di dunia politik. Ketika saya baca bukunya Jihad Demokrasi, ya, jihad politik, itu mendalam sekali, ya. Karena beliau tidak hanya berbicara tapi menyelami di dunia dakwah dalam perpolitikan. Sebagaimana saya ketika membaca bukunya Dr. Abdullah Azzam, ketika beliau menulis buku banyak, ya. Ada namanya At-Tarbiyah Jihadiyah, ya. Tarbiyah Jihadiyah itu sampai beberapa jilid, 12 kurang lebih, ya. Itu sebenarnya ceramahnya beliau, kemudian oleh muridnya dari tim media Azam, ya, Azam namanya, Azam Media, itu dikumpulkan ceramah-ceramahnya. Karena beliau itu berbicara masalah jihad di medan jihad itu sendiri dan terjun bagaimana mengaplikasikan ayat jihad dalam medan jihad. Maka ketika menyampaikannya pun sentuhannya lain, gitu, ya, tidak berbicara kosong. Allah ingin Nabi Muhammad itu seperti itu. Maka dibimbing oleh Allah, diluaskan hatinya agar di dalam persoalan menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah ilallah yang disampaikan kepada umatnya itu sebelumnya sudah menjiwai, gitu ya, sudah menjiwai. Ada itu ustadznya suruh ngisi khutbah nikah, dia belum menikah, cawerang itu kata orang Sunda itu, ya. Cawerang, ya, tahu cawerang, you understand cawerang itu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, dia bilangnya jamaah lagi, padahal yang hadir itu tamu undangan mestinya, gitu ya. Tapi kan tidak salah, jamaah juga. Jamaah, sampai ada yang bilang karena sering ngisi Jumatan, jamaah Jumat. Jamaah para hadirin, walimah, ya. Saya akan sampaikan satu ayat dan beberapa ayat tentang
bagaimana nikmatnya membangun rumah tangga. Oh, dia sendiri belum pernah bangun rumah tangga, gimana itu? Nah, itu cawerang. Pas kita lihat, dia bilang begitu, benar secara ilmu. Tapi karena belum menyelami, membangun rumah tangganya kayak gimana tuh, cawerang. Ya, begitu. Ya. Sebagaimana orang menyampaikan tentang syariat poligami, ya, tapi dirinya sendiri belum pernah poligami, ya cawerang, sama. Ya. Suruh ngisi dari KBIH misalkan, ataupun travel umroh haji. Ustadz, tolong Ustadz, ini Ustadz yang biasa ngisi tidak bisa, antum bisa ngisi nggak? Ya bisa. Saya sudah belajar di pesantren tentang bab tentang umroh dan haji. Tapi belum pernah kedua kakinya menginjakkan kakinya di Madinah dan Makkah. Ya, itu juga sama cawerang. Dia sampaikan, Bu, Pak, wah Masya Allah, ini menjadi kiblat kaum muslimin. Tapi ini masih kosong. Ya, hanya lihat dalam sejarah saja gitu. Ya. Berbeda sentuhannya, lain. Ya, orang berbicara tentang khutbah nikah, dia ngisi khutbah nikah, sudah menikah, lain. Berbicara poligami, orang yang dia berpoligami berbeda. Ya. Tenang aja, enggak bahas itu, ini contoh aja. Ya. Terus berbicara masalah haji, kemudian dia sudah ibadah haji, beda sentuhan, lain. Ketika berbicara itu serasa ya file-file masa lalunya yang sudah pernah ibadah haji dan umrah itu, ketika berbicara itu, itulah yang disebut dengan, masih ingat dulu tafsirnya, ada namanya ainul yakin, ada hakul yakin. Ya, dua-duanya ada, ya, gitu. Sehingga menjiwai betul. Nah, kita lanjutkan. Wal ittisafi bimakarimil akhlaq. Ya. Dan kami juga akan luaskan hatimu Muhammad agar kamu itu ya mudah sekali ya, untuk menghiasi dirimu dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Karena tidak cukup seseorang itu dia memahami persoalan agama, kemudian dia mengamalkannya. Nah, sebelum mendakwahkan itu, selain dia sudah menguasai, kemudian mengamalkannya, dan tidak kalah pentingnya akhlak. Ya. Tidak sedikit orang menyampaikan, membimbing umat ya, dengan kebenaran ilmu yang dimilikinya, tapi tidak diiringi dengan akhlak. Ya. Itu banyak orang alergi dan susah untuk menerima kebenaran itu. Tidak cukup, oh ini kan al-haq, ini kan kebenaran, ya harus kita sampaikan, iya. Tapi semuanya juga pakai metode. Salah satu diantaranya adalah mengedepankan akhlak. Ya. Coba kalau ada rumah makan, ya rumah makan itu terkenal sekali, ya sudah murah. Ada orang Indonesia mah yang murah, wae. Sudah murah, pasakannya enak. Terus juga penyajiannya juga bagus gitu ya. Nah, kemudian ada yang sebelahnya ini mahal ya, enak, tapi penyajiannya bagus. Ya payu juga ya. Ada yang sebelah sana ini mahal, murah, ini lebih murah, pasakannya enak, legendaris, tapi cara penyajiannya enggak pakai akhlak. Atau bahasa lain akhlaknya dalam penyajiannya pakai akhlak yang madmumah, yang buruk ya. Kesukaan antum apa coba orang Sunda? Biasanya kalau asinnya itu sepat siem bisa ya, sepat siem faukol fidak tahtal jamarot ya, sepat siem di bawah peda. Nah, kemudian di atasnya ada lagi jamal roti. Terus di situ ada ati maung, itu paling disukai, nikmat gitu ya. Apalagi kalau ada cobek cobek gurame gitu ya. Itu paling kita sukai, harganya sudah murah karena punya balong sendiri mungkin rumah makannya ya. Itu sudah murah gitu. Tapi cara menyajiannya ya, hasem wajahnya teh ya. Tahu hasemnya? Beberapa porsi? Nggak ada senyum. Kalau saya biasanya begitu ya, kitanya ulah sarwana ya. Coba kita lapangkan dada. Mau berapa porsi ini? 5 porsi Pak. Lu benar nyarita teh. Ya saya sudah benar.
Berdasarkan data ini 5 orang yang hadir. Jadi kitanya harus mensikapinya. Hasemnya dia itu bukan berarti tidak senyum dalam penyajian. Cara senyumnya dia begitu kok. Ya. Nah kalau mau lapang dada gitu ya. Nah ada teman itu ini mahal gitu ya. Tapi penyajiannya bagus pakai akhlak yang mahmudah ya. Yang sebelah sini murah tapi buruk akhlaknya, cara penyajiannya gitu. Dia sekali ke situ ya, ke toko bangunan gitu. Pak, hari abdi balik ieu ngarengsekeun ieu cenah naon teh ruangan kanggo madrasah pamikieu kumaha. Tuh gitu mah. Tidak ada senyum sedikit pun ya. Terus akhirnya dia enggak jadi belanja ke tempat yang lain ya. Kata saya, Kang, lebih mahal ini mah lumayan pan ini belinya unitnya kita banyak gitu ya. Heueuh dengan tersep saya mah cenah ku budina ge tersep gitu. Ya, padahal lebih murah. Nah, disitulah ya. Banyak orang yang suka ya, siapa yang tidak suka dengan kebenaran, apalagi bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau cara penyajiannya tidak dengan akhlak yang mahmudah, banyak orang yang akhirnya alergi ya, alergi. Yang bahayanya fobia terhadap Islamnya itu sendiri karena salah dalam penyajian ya. Bumbu seenak apapun, kemudian waragad-waragadnya, bahan-bahannya berkualitas, tapi kalau salah dalam meraciknya ya, apalagi dalam penyajiannya, itu juga jadi nggak enak gitu. Jadi nggak enak. Makanya Rasulullah SAW itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak ya. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan akhlak ya. Meskipun nanti panjang sekali pembahasan tentang akhlak itu. Karena ada orang yang begini, si eta mah resepnya tara salat ge meuni akhlakna teh sae pisan cenah. Tah bahasa ini seperti bagus tapi salah besar ya. Padahal akhlak itu nanti ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, ya, akhlak kepada umat Islam, ada akhlak kepada termasuk dalam akhlak kepada umat Islam ini dibagi-bagi lagi kepada orang tua, ya, kepada yang lebih tua, kemudian yang lebih muda seperti apa. Ada akhlak kepada orang kafir, ada akhlak kepada hewan, ada akhlak kepada tumbuhan, dan akhlak kepada makhluk selain dari yang disebutkan ini. Banyak sekali akhlak itu. Nah, kenapa banyak orang yang someh, Pak Damang Pak, itu bagus, akhlaknya sesama manusianya bagus. Akhirnya apa kesannya orang itu? Eta mah tara salat ge hade we akhlakna teh. Membatasi masalah akhlak. Padahal ya ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia, ya. Nah, nanti kita bahas panjang ya tentang akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sempurna dalam persoalan akhlak ya. Sehingga 23 tahun itu waktu yang singkat dalam berdakwah, berhasil ya mengubah peradaban jahiliyah menjadi sebuah peradaban Islam dalam waktu yang sangat singkat ya. Makanya benar kata Abdullah ibnu Mubarak, beliau ini salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in dan beliau termasuk ulama yang lengkap ya. Kata Ibnu Qayyim ini orang yang lengkap ya. Dibilang lengkap tuh kenapa? Beliau ini seorang ulama, tidak sekedar ulama. Beliau adalah ulama hadis, ya. Dan beliau termasuk orang yang hafal 1 juta hadis itu seperti hafal surat Al-Ikhlas itu. Cerdas orangnya, anugerahnya begitu. Ulama hadis, Ibnu Mubarak. Kemudian ditambah lagi dia agniya, minal agniya, termasuk di antara ulama yang kaya. Karena ada yang dia ulama, ya. Kemudian dia juga ulama tapi kalau dokter umum gitu ya, bukan spesialisasinya tidak ada ya. Kemudian sangsara gitu ya, jangan tersinggung yang merasa ulama karena ada yang begitu. Tapi kalau ini sudah ulamanya ulama hadis, kemudian beliau juga agniya ya, orang yang kaya ya, tajir. Ibnu Mubarak itu dari kalangan tabi'in ya, dari kalangan tabi'in. Beliau ini
pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau orang yang paling sempurna akhlaknya, karena dengan kehadiran Islam itu, Islam ini sempurna dan menyempurnakan. Nabi Muhammad SAW orang yang sempurna dan menyempurnakan dengan apa? Akhlak. Sehingga kata beliau, aku pun mempelajari, sebelum mempelajari agama, akidah, fikih dan yang lainnya, aku dahulukan belajar tentang akhlak. Berapa? 35 tahun. Itu Ibnu Mubarak, ya. 35 tahun belajar tentang akhlak. Itu menyelami dari innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan termasuk juga kalau kita hayati bersama, ya, bahwa di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu, ya wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Itu, ya, yang menghiasi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya, gitu, akhlaknya. Makanya ayat ini diperjelas lagi pada surat 9, ya, ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Itu akhlak itu. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, Muhammad ibnu Abdillah namanya. Azizun alaihi ma'anitum. Satu, ya. Ini akhlak, azizun alaihi ma'anitum. Muhammad itu orangnya sangat azizun alaihi ma'anitum. Beliau sangat merasakan penderitaan ketika kalian mendapatkan penderitaan, ya. Itu akhlak, gitu, ya. Dia punya empati, selain dari simpati punya empati, ya. Jadi kita pun sama, ya. Kalau misalkan di Palestina, di Suriah, ataupun yang lebih dekat dulu di Lombok, sebelumnya lagi di Aceh tsunami terbesar, ya. Itu berapa mayat yang tergeletak, ya. Kita ada di sini tidak merasakan apa yang mereka rasakan, tapi tidak mengalami apa yang mereka alami, tapi apa yang mereka rasakan penderitaan itu, jika kita memiliki akhlak, itu ada perasaan dalam hati ini. Masya Allah kumaha eta barudakna gitunya. Banyak yang ibu bapaknya terbawa banjir kemudian menjadi yatim, ya, menjadi piatu, yatim piatu. Duh, ingin sekali kalau dekat saya ambil dia, ya, menjadi anak angkat saya. Itu perasaan-perasaan keimanan, akhlak itu yang berbicara, ya. Berbeda dengan akhlaknya yang buruk, ya. Pak, Bapak ini di antara tiga, ya. Kalau idealnya tiga-tiganya, Pak. Tapi boleh salah satunya, Pak. Saudara kita yang ada di Aceh, misalkan di Lombok, di mana, ya, kejadian tsunami, atau mungkin di bumi Suriah sana, ya. Nah, itu satu, Bapak berangkat ke sana, bantu mereka, ngambil mayat, ya. Kemudian membantu meringankan urusan mereka. Itu Masya Allah. Tapi kalau tidak bisa, yang kedua, mungkin harta Bapak itu bisa mengurangi dan meringankan beban mereka. Ya, boleh, banyak itu lembaga kemanusiaan misalkan dititipkan. Atau yang ketiga, Bapak satu, yang kedua tidak. Satu enggak, dua tidak. Nah, yang ketiga ini pilihannya apa? Minimal doa. Ya, senjata kaum muslimin kan doa. Ya Allah ringankanlah, ya Allah sabarkanlah mereka. Atau ya Allah sentuhkanlah, sadarkanlah hati kaum muslimin yang kaya-kaya untuk membantu mereka. Itu minimal dengan doa, ya. Ada yang tiga-tiganya tidak sama sekali, ya. Pak, gimana saudara kita yang eta mah urusan manehanana, lain urusan aing ge lieur nguruskeun budak jeung anak di sekolah teh. Ya, ada yang begitu? Oh, ada, ya, ada. Nah, itu namanya paham Islam, paham dalil, tapi tidak memiliki akhlak, ya, tidak memiliki akhlak.
Nabi Muhammad SAW azizun alaihi ma'anitum itu akhlaknya. Ketika kalian menderita, kena musibah, apa saja bentuk musibahnya, Nabi Muhammad itu jauh lebih merasakan sakitnya penderitaan yang kalian rasakan. Akhlak itu, ya, empati tadi. Kemudian yang kedua, harisun alaikum, itu juga akhlak, ya. Nabi Muhammad itu punya keinginan kuat untuk apa? Untuk menjaga keimanan yang ada dalam dada-dada kalian, wahai para sahabat. Ya. Karena Nabi Muhammad tahu betul bagaimana pengorbanan para sahabat ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ancamannya dari orang tuanya. Ada juga yang orang tuanya mengatakan demikian dari kepala sukunya. Karena banyak suku-suku di Arab itu. Berat itu ancamannya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka mendapatkan tekanan yang sangat kuat, ya. Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tantangannya berat. Makanya Nabi Muhammad harisun alaikum, itu akhlak, ya. Nabi Muhammad itu sangat menjaga keimanan yang ada dalam dada-dada mereka. Masih ingatkah sebuah kisah yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, ya, Dr. Ragib Asirjani juga, karena 2 penulis itu menjelaskan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya, yang menghiasi kehidupan beliau sebagai bukti dari rahmatan lil alaminnya itu. Harisun alaikum bil mu'minin, ketika menjelaskan itu beliau gambarkan, ya, Nabi Muhammad itu sangat menghargai 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh para sahabat, ya, dari sekedar perbuatan dosa kefasikannya, ya, itu satu. Yang kedua, jauh lebih besar lagi, ya, penjagaannya. Nabi Muhammad SAW jauh lebih menghargai 2 kalimat syahadat yang ada dalam dada-dada para sahabatnya dari sekedar perbuatan yang disebut dengan khotiah, kesalahannya, ya. Berbeda kan kalau dosa itu sudah tahu itu dilarang dalam Islam, kemudian dilanggar, ya. Selama itu perbuatannya bukan kekafiran, bukan kemusyrikan, Nabi Muhammad itu jauh lebih menghargai 2 kalimat syahadat yang ada dalam dirinya sahabat itu. Tidak marah tapi ngasih solusi, ya. Nah, ada yang kedua namanya khotiah, itu dia salah memahami bisa saja, ya, dalam satu perkara, kemudian dia memiliki sikap padahal tidak begitu mestinya. Nah, dia tidak sadar apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Kalau itu sampai kepada Nabi, Nabi tidak marah, ya, tapi ngasih solusi. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat yang pernah dilakukannya, diucapkannya itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dari sekedar kesalahannya, ya. Ya, contoh sering, ya, kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW sebagai harisun alaikum. Nah, ini akhlak, ya. Nabi Muhammad itu apalagi kalau sudah berbicara tentang orang Baduy, ya, hadis-hadis tentang Baduy. Saya mungkin pernah bercerita bagaimana Rasulullah SAW pernah beliau mendapatkan hadiah, ya, pernah mendapatkan hadiah dari Raja Yaman, ya, imamah namanya. Imamah itu semacam sorban, tapi kain tengahnya halus, cuma pinggirnya agak kasar. Itu kain dari Yaman, ya. Waktu itu dipakai oleh Nabi, ya, selendangkan gini. Namanya orang Baduy, orang pedalaman, ya. Dia sahabat, orang pedalaman. Namanya orang pedalaman itu referensi hidupnya terbatas, ya. Terus berbicara juga polos, lugu, ya. Sampai sekarang juga kan begitu biasanya orang-orang pedalaman itu, ya. Terus kalau berbicara itu kenceng gitu, memang tuntutan hidupnya begitu, ya. Ketika itu kan ada sahabat siapa? Abu Hurairah kalau tidak salah, karena riwayatnya itu Abu Hurairah. Nah, itu dia bilang begini, sambil dipegang imamahnya, sorbannya, wahai Rasulullah, sorban ini pada hakikatnya milik Allah buat aku, ya. Langsung ditarik sampai memerah di sini di leher Rasulullah SAW. Ya. Ayat tenwani ayana santri keajengan gitu, malah ayat. Rasulullah bayangkan, ya, sampai memerah, ya. Nah, kata sahabat, ya, kalau tidak salah Abu Hurairah di pinggirnya,
meuni hayang neungeul teh cenah ka orang orang Baduy meuni teu sopan gitu. Tapi aku lihat wajah Rasulullah itu malah senyum dan marah ya. Kata Nabi, ya sudah kalau kamu mau ya silahkan ambil saja. Padahal itu sampai memerah di sini. Nah itu kalau mau marah sebenarnya punya hak Nabi itu ya. Tapi beliau mengedepankan akhlaknya tadi karena tahu orang Baduy ini satu ya. Nabi ini kan sumbunya tidak pendek, panjang. Orang Baduy ini orang pedalaman ya. Dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam saja alhamdulillah. Meskipun mereka kalau berbicara dalam ilmu dakwah ya, dalam fiqh dakwah atau usul dakwah itu ada gradasi umat ya. Ada pasukan inti umat ya, qaidah sholabah. Itu orang-orang yang punya kedudukan, misalkan dia seorang tokoh, dia juga jagger misalkan yang menguasai satu wilayah, itu kan simpul-simpul dakwah semuanya. Nah, ada juga orang-orang yang muayyid namanya. Muayyid itu penguat dakwah. Nah, seperti orang Baduy ini penguat dakwah ya. Bukan tim intinya dalam dakwah. Nah, Nabi tahu ada anugerah yang tidak diberikan kepada para sahabat di perkotaan, tapi Allah berikan anugerah itu hanya kepada orang pedalaman seperti Baduy tadi ya. Ternyata Masya Allah orang Baduy itu kalau kita baca dalam sejarah, orang yang biasa melancong kayak onta kuat kan. Nah karena orang Baduy itu suka jalan tuh tanpa alas kaki, bayangkan pergi ya, tanpa alas kaki itu, kakinya tebel-tebel ya. Terus yang kedua, selain kuat, orang Baduy ini dia sangat tahu dengan peta, ya sangat tahu. Makanya Nabi kalau mau invasi ke sebuah wilayah, misalkan mau ada MOU perang dengan orang Romawi misalkan, ya, hari ini tanggal sekian jam segini. Nah itu tanyanya ke orang Baduy, ya, Duy kata Nabi. Kalau jalan ke sana kita mau perang itu yang paling efektif, efisien dan tidak menguras banyak tenaga itu jalurnya mana? Begini Rasulullah, ke sini. Dia yang tahu jalur itu. Ini kan anugerah dan ini bagian strategi dalam perang ya. Itu orang Baduy. Dan orang Baduy itu diberikan anugerah, dia paling paham dengan karakter seseorang. Itu orang Baduy ya. Tidak semua kan dikasihkan seperti itu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dimainin sama para sahabat ya. Kemudian ada 2 sahabat yang tingginya sama, perawakannya sama, suaranya sama. Kemudian apa? Pakai imamah ya. Imamah itu semacam rimpu. Kalau di daerah Waingapu NTB itu ada wanita pingitan pakai cadar. Tapi berangkatnya bukan karena syariat, cuma turun temurun itu ada adat begitu. Nah, ini kalau di Yaman ya, daerah-daerah sana itu ada namanya imamah diginikan, kemudian disisakan matanya, para laki tapi bukan perempuan, para laki. Perempuannya sudah jelas pakai ini ya. Sehingga Rasul itu jaraknya sangat dekat, 1 jengkal berdiri di hadapan Nabi, 2 orang itu. Nabi saja nggak tahu gitu. Sampai Nabi tanya, kamu siapa? Kan lagi main-mainin Nabi ya. Diam aja, nggak ada yang jawab 2 sahabat ini. Kamu siapa? Kata Nabi. Diam saja. Kan penasaran Nabi siapa itu. Nah Nabi ingat Allah berikan anugerah kepada orang Baduy yang paham tentang karakter seseorang. Duh sini katanya. Gimana wahai Rasulullah? Coba kamu tebak siapa orang ini, kok ditanya siapa diam aja gitu. Cuma dilihat kedua jempol kakinya oleh Baduy ya. Dilihat kedua jempol kakinya. Sebentar wahai Rasul. Saya sudah tahu ini, kata orang Baduy. Siapa? Ini bapak, ini anak, sudah nggak ragu lagi. Akhirnya ketawa sahabat itu. Pas dilihat ternyata anak angkatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah ya. Zaid sama Harithah bapaknya gitu. Luar biasa orang Baduy itu. Bahkan ketika sholat asar waktu itu, pernah Nabi habis sholat kan biasa zikir ya. Si Baduy langsung keluar ya. Langsung keluar dia lari. Nabi itu kaget, aya naon deui itu orang Baduy ini. Keluar dia.
Nah, ketika keluar dia ambil pelepah kurma yang sudah kering, pelepah kurma, kemudian ada kotoran onta di situ, ya. Kotoran onta dikorek-korek begini. Dia teriak, "Ya Rasulullah, gawat ini ke Madinah. Ada orang Yaman masuk Madinah ini," gitu. Nah, akhirnya Nabi nyuruh 2 orang untuk ngejar onta yang lewat. Kejar, kemudian diambil orang itu dan menghadap kepada Nabi. Tanya oleh Nabi, "Kamu dari mana?" "Saya dari Yaman." Bener gitu. Orang Baduy. Jadi tahu ini kotoran onta Madinah, kotoran onta Yaman, kotoran onta dari Syam, dari mana itu orang Baduy, ya. Masya Allah. Itu kan anugerah, ya, anugerah. Baik. Makanya Nabi nggak marah kepada orang Baduy itu, ya. Karena apa? Pertimbangannya 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan jauh lebih mahal harganya di hadapan Allah. Ini akhlak, ya. Makanya kita juga harus bercermin kepada Nabi, ya. Kita lihat orang mau marah seperti apapun ini terserah, ya. Tapi dia sholat tuh, ya. Mau rokoknya sebesar apapun nggak usah diurusin. Yang penting dia alhamdulillah dia seorang muslim, kemudian dia sholat, ya. Adapun pernak-perniknya selama yang dilakukan itu bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, ya, maka kita harus ingat, ya, keislamannya dia itu jauh lebih berharga daripada sekedar perbuatan dosanya, ya. Maka kasih solusi. Dia menghadapi dirinya saja untuk melepaskan rokoknya tuh berat. Jangan tersinggung yang masih merokok, ya. Nah, melepaskan caturnya saja padahal maihkeun kuda, bukan kuda, atau mematikan apa namanya rajanya, ya, yang itu hanya kayu aja sebenarnya, ya, itu sampai berjam-jam dia, ya. Nah, tapi dia kan umat Nabi Muhammad, ya. Nah, kita harus sabar. Dia saja untuk melepaskan kebiasaan buruknya yang menghabiskan waktu, ya, itu berat, ya, berat sekali. Maka harus kasih solusi, bukan kemudian kita memarahinya, mencaci makinya. Ini namanya akhlak, ya, akhlak. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, saya punya jamaah, ya, di salah satu masjid di Bandung. Gak usah disebutkan, ini juga akhlak juga. Kalau disebutkan nanti antum nebak-nebak. Itu dia dari sejak kecil orang tuanya orang kaya, sampai sekarang punya nikah, punya incu, ya, terus dapat warisannya turun temurun banyak lah, gitu. Dimanja betul. Jadi tiap pagi kalau enggak siang sore, bahkan dari pagi sampai sore, tina saminggu teh aya we 3 sampai 4 kali mah. Apa tuh? Nguseup. Ya. Itu padahal dia kalau mau beli 1 kilo 2 kilo, ya, untuk makan bisa itu. Iya mah jujur teh 3 nya, terus di wahangan mana gitu, kadang ke Cirata ke mana. Kang ka mana? Tah cenanya abdi libur heula mau ngaji ka mana, ka Cirata. Ka Cirata sampai seminggu kadang katanya, kata istrinya. Kieu istiqomah sabar, ya. Nunggu ikan lewat gini. Gitu. Berhari-hari coba, ya. Salatnya kata saya, salatnya jangan sampai ditinggalkan. Insyaallah salat mah dina non teh dina rumah-rumah, katanya di sana ada rumah-rumah di tengah apa namanya Cirata itu ada rumah gitu, ada sajadah saja, bisa masak juga di situ gitu. Nah, di atas rumah, tapi rumahnya bisa apa namanya bisa elastis tuh, jadi air ke atas ya, ke bawah gitu. Bikin rumah di atas air. Masya Allah, ya. Eta teh menghadapi kebiasaan buruk itu susah, dia sendiri susah. Makanya jangan kemudian kita bebani lagi, tapi harus kita kasih solusi. Harisun alaikum, ya, harisun alaikum. Akhlak lagi gitu. Nah, makanya di sini disebutkan alam nasroh laka sadrak, ya. Tidakkah kami lapangkan dadamu Muhammad, ya. Untuk apa? Untuk mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan serta membimbing umat dengan penuh lapang dada, ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, masih ingatkah ketika kasus Ramadan di zaman Nabi, ya, seorang sahabat yang memiliki libido yang sangat tinggi, yaitu anugerah, ya. Tapi berat bagi dia, ya. Ya Rasulullah, saya
nggak kuat dengan pimping pun bojo saya. Duh, katanya nggak kuat. Dan Nabi, apa maksud kamu ya? Iya, saya musibah celaka. Iya, kenapa? Katanya celaka. Terus dia sampaikan, saya barusan hubungan badan dengan istri saya di siang hari Ramadan. Ya, janganlah, jangan. Kalau kita jangan sampai begitu ya, harus bisa tahan ya. Ini anugerah ya, anugerahnya begitu, takdirnya begitu. Nabi marah tidak, Nabi itu ya. Alam nasroh laka sodrok, punya hak untuk marah sebenarnya gitu ya. Karena yang dilakukan itu dosa. Tapi Nabi lihat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam saja sudah luar biasa gitu. Terus dia melakukan dosa, dosanya bukan dosa kekafiran, bukan dosa kemusyrikan, tapi dosa besar, dosa kefasikan. Dosa kefasikan bukan dosa besar yang mengeluarkan dari Islam. Dosa besar, iya dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dengan dia menyampaikan secara jujur kepada Nabi kasus pribadinya dengan istrinya, hubungan di siang hari, itu nilai tersendiri ya. Berarti dia ingin apa? Ingin mengubah ya, dan meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Rasulullah SAW gitu. Dengan jujur ya. Kemudian Nabi sambil nahan apa namanya? Senyum beliau juga ya, ditahan gitu. Nya mun dibahasakeun oleh saya gitu ya. Kacida-cida teuing ke rumah Ramadan gitu nepi ka eleh kuping-ping pamajikan gitu ya. Sampai hubungan gitu. Nah, ya sudah kata Nabi, kamu tunggu di sini gitu. Enggak marah Nabi, enggak ya. Padahal kalau mau marah punya hak, masalah sia tong ngaji deui nyerakeun sia mah. Manya urang boga umat siga kieu meuni eleh ku sahwat teh. Tidak Nabi itu ya. Paham itu bagian dari fitrahnya. Dia sendiri saja menghadapi jiwanya yang begitu besar sahwatnya, libidonya, itu berat sebenarnya. Dia sendiri berat, bukan tidak tahu, berat menghadapinya. Ya, kemudian tambah beban lagi dicarekan deh ya ke Rasul. Tidak, Rasul ngasih solusi. Sudahlah, nih katanya gandum kurma ini 1 karung ya. Udah kamu kasihkan. Setelah yang sebelumnya ditanya kafarohnya kamu harus apa? Membebaskan budak. Gak punya uang. Ya sudah kata Nabi, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bujang-bujang 2 bulan, sabulan gitu kuat. Ya sudah kata Nabi, nih kamu harus ngasih makan kepada 60 orang miskin. Bujang-bujang abdi teh kadang tuang kadang henteu. Ya sudah kata Nabi, nih dipikul sendiri oleh Nabi. Kasihkan kepada tetanggamu 60 orang miskin sebagai kafarohnya. Mohon Rasul abdi teh pang miskinna dirinya teh. Allahu Akbar. Sudahlah, bagikan aja ke keluarga kamu kata Nabi ya. Nah, hikmahnya kan menjadi sebuah hukum bagi kita gitu. Kalau ada kasus begitu, begitulah kafarohnya gitu. Nah, Nabi tidak marah. Tapi kita susah ya. Mahal, paling mahal tuh salamatus sodr ya. Makanya di sini disebutkan alam nasroh laka sodrok ya. Bukankah kami Muhammad, itu Allah yang berbuatnya. Bukankah kami ini Muhammad melapangkan, meluaskan hatimu ya. Karena berbicara umat itu berat ya. Berbicara umat itu berat, heterogen sekali ya. Kalau kita terpancing ya, bisa marah, itu tidak ngasih tarbiyah kepadanya. Dan Islam susah untuk masuk kepada hati umat itu. Lihatlah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini ulama besar, ulama hadis ya, terkenal dengan Musnad Imam Ahmad ya. Dan beliau kalau mau menulis hadis, ketika sudah dapat hadis dari gurunya, dari an sampai kepada Rasulullah, kemudian hendak beliau menuangkan hadis dalam tulisannya di Musnad Imam Ahmad yang ratusan di dalamnya ya, hadis Nabi, itu nggak berani nulis beliau, kecuali beliau wudhu dulu, kemudian sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah agar yang ditulisnya itu berkah. Itu Imam Ahmad ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Imam Ahmad ini luar biasa. Pernah suatu ketika beliau jalan di siang hari, lihat muridnya beliau yang sama-sama ulama hadis sedang mengajarkan, si muridnya ini sedang mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan hadis kepada tulab ya, murid-muridnya di bawah pohon yang rindang, tapi murid-muridnya di bawah terik matahari yang panas. Imam Ahmad lewat, aduh
ini ada suasana yang kurang nyaman di hati Imam Ahmad. Padahal kalau seorang guru lihat seperti itu, dia punya hak untuk meluruskan muridnya kalau itu akhlak buruk gitu. Tapi beliau tidak seperti itu, menggunakan akhlak juga ya. Akhirnya di malam hari Imam Ahmad setelah sholat tahajud berdoa kepada Allah agar dibukakan hati muridnya yang sudah menjadi ulama hadis tadi untuk mudah menerima kebenaran yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad. Selesai sholat kemudian beliau toroko ya, toroko itu datang di malam hari ngetuk pintu ya. Makanya ada surat At-Tariq ya, At-Tariq. Dalam bahasa Arab itu ada jaa, ada hadoro, ada toroko, berbeda ya. Nah, ada juga atta juga berbeda. Nah, kalau toroko ini datang di malam hari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata sahibul baitnya ya. Anak Ahmad. Ahmad siapa? Ya. Ahmad bin Hambal. Oh, guru saya hadir malam hari, ada apa gitu. Dibukakan pintu. Ya Syekh, fadiluk ya Syekh, fadhal ya. Wahai Syekh, silakan duduk. Kata Imam Ahmad, jangan keras-keras. Ya, jangan keras-keras. Kemudian mau apa Syekh kesini ya? Duduk kamu ya. Kemudian diceritakan gitu. Saya tadi siang melihat ada suasana yang kurang nyaman di hati saya. Saya melihat antum ke muridnya, melihat kamu tadi ngajarkan hadis di bawah keteduhan rindang, pohon yang rindang. Tapi muridmu yang mendengarkan mustaminya di bawah terik matahari. Itu tidak baik, khawatir tidak berkah ilmunya. Coba kalau mau di bawah terik matahari, kamu juga di bawah terik matahari. Kalau mau di bawah keteduhan, muridmu juga harus di bawah keteduhan. Gitu. Akhirnya apa kata muridnya? Ya saya kenapa engkau tidak langsung meluruskan ana tadi ketika ana melakukan hal itu? Gitu. Kata Imam Ahmad. Ya, kalau aku meluruskan kamu atas kesalahanmu di hadapan muridmu, sama saja aku mengajarkan kesombongan kepada dirimu. Ya, karena umumnya manusia itu tidak mau diluruskan di hadapan banyak orang meskipun dia tahu kalau yang disampaikannya itu kebenaran. Kalau hanya menyandarkan Imam Ahmad kepada kebenaran, ini kan salah, harus diluruskan, ya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah meskipun itu sebuah kebenaran. Lagi-lagi pakai akhlak, ya. Sehingga jauh lebih tersentuh ketika kita meluruskan kesalahan orang ketika berduaan ya di hadapan orangnya, bukan di hadapan banyak orang. Ini akhlak ya. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, salamatus sadr ya, jembar manah gitu ya. Jembar hati, luas ya. Luas hatinya. Taib. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, wal iqbal alal akhirah, termasuk juga kami luaskan kamu Muhammad selain untuk mempelajari mengamalkan syariat agama yang utuh ini, kemudian mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala berdakwah, kemudian juga agar kamu memiliki akhlak yang baik, wal iqbali alal akhirah ya. Kami luaskan hatimu Muhammad agar mudah menerima apa yang akan terjadi di negeri akhirat ya. Menerima tentang negeri akhirat. Karena banyak orang yang tidak paham tentang negeri akhirat, akhirnya dakwahnya ya dalam berislamnya itu orientasinya bukan akhirat, tapi orientasinya adalah dunia. Nah, Nabi Muhammad dilapangkan dadanya agar mudah menerima tentang bagaimana tentang akhiratnya. Wa tashilil khairat, dan kami lapangkan luaskan dadamu Muhammad agar kamu mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Falam yakum dayiqan haraja, sehingga kamu ketika mengerjakan kebaikan itu tidak ada perasaan apa? Sempit hati, kemudian ya gerah dada, tidak ya. Sempit hatinya tidak. Tapi dalam mengerjakan kebaikan itu penuh dengan perasaan yang sangat senang ya. Ada satu ayat ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 125.
Ayat 125. Sebentar. Syaraha. Surat Az-Zumar ayat 22 ya, itu aja dulu. Surat Az-Zumar ayat 22. Berarti surat keberapa itu? 39. Surat Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sudah ketemu? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah mudah menerima Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, dia berada di atas cahaya dari Rabbnya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celakalah bagi yang keras apanya, qulubuhum hatinya. Keras dari apa? Min dzikrillah, dari mengingat Allah. Ulaika mereka itu fi dhalalim mubin, berada pada kesesatan yang nyata. Ketika itu ada perbincangan Rasulullah dengan para sahabatnya kaitan dengan ayat ini. Seorang sahabat mendengar, para sahabat mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika sudah membukakan hati seseorang itu Allah jadikan mudah untuk menerima kebenaran yang ada dalam Islam itu ya. Namanya insirahus sadri. Kemudian sahabat bertanya, kaifa insirahus sadri ya Rasulullah, bagaimana yang disebut dengan Allah membukakan hati seseorang itu untuk menerima kebenaran itu, bagaimana maksudnya gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala, kata Rasulullah, idza dakhalan nuru alqalba insaraha wan fasaha, jika cahaya dari Allah itu sudah masuk pada hati seseorang ya, sehingga insaraha wan fasaha, hati seseorang itu merasa lapang dadanya, merasa tenang, merasa lapang, bunga gitu ya. Nah, halahu alamatun ya Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya? Naam, kata Nabi, ada tandanya. Lahu salasu alamat, ada 3 tandanya. Nah, tanda yang pertama, nah kaitan dengan tafsir di sini. Al inabatu ila daril khulud ya. Dia orientasinya ya, hati dan pikirannya ini inabah, selalu kembali ingat terus ila daril khulud, yaitu menuju negeri yang abadi. Kira-kira negeri abadi apa itu? Akhirat ya, negeri abadi. Jadi pikiran dan hatinya tuh sudah di akhirat itu ya. Sehingga hidupnya apapun yang terjadi senang saja gitu. Karena apa? Bangga dengan keislamannya. Insirahus sadr. Kalau meminjam bahasanya salah seorang penyanyi di Indonesia, gak usah disebutkan ya. Apa itu? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi terserah orang mau ngomong apapun, yang penting saya ini sudah menikmati Islam gitu ya. Sudah menikmati Islam. Kalamun nas la yantahi. Kalau ucapan manusia itu kan tidak pernah ada ujungnya ya, tidak akan pernah habisnya. Dan kalau kita terlalu sibuk dengan ucapan seseorang, kita tidak akan pernah meningkat keislaman kita karena sibuk dengan ucapan seseorang. Makanya orang yang insirahus sadri itu terserah orang mau ngomong apa, pokoknya saya sudah nikmat dalam berislam ini ya, sudah menikmati. Kenapa? Pikiran dan hatinya itu sudah tidak di dunia lagi, tapi ada di akhirat ya. Al inabatu ilad daril khulud. Sehingga
badannya saja di dunia, ya. Sehingga yang dilakukan oleh badannya itu orientasinya untuk akhirat. Saya bekerja untuk akhirat, saya bekerja untuk akhirat. Ada teman itu, dulu ketika di pesantren, dia termasuk anak yayasan, ya. Karena tidak mampu orang tuanya. Kemudian Allah berikan kemudahan, masuk di yayasan. Cerdas orangnya, ya, cerdas. Orang Lamongan itu kan terkenal, ya, kalau di pesantren pinter-pinter, ya. Kenapa coba? Karena makannya ikan terus di sana, ya. Jadi pinter-pinter. Nah, setelah selesai di wisuda, keluar jadi ustadz gitu, ya. Kemudian Allah berikan karena kesolehannya dan memang sudah takdirnya buka usaha. Usahanya dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar gitu, ya. Sampai kaya betul lah gitu, ya. Di antara usahanya itu buka penerbitan buku, gitu, percetakan. Nah, ketika saya tanya, antum buka usaha ini untuk siapa? Gitu. Jawabannya, untuk makan saya Ustadz, untuk makan saya dan sahabat-sahabat saya seperjuangan, gitu. Karena dia tahu betul ada beberapa kawannya yang memang dipaksakan untuk bisnis nggak bisa, ya. Dia harus jadi ustadz, jadi imam masjid, udah imam masjid saja. Kalau dia jadi bimbing anak TPA, TK, itu saja pekerjaannya. Sedangkan dapurnya harus ngelun. Nah, kata dia. Makanya saya bikin ini adalah untuk makan saya dan sahabat-sahabat saya. Kan mulia sekali itu. Nah, itu orang kalau sudah orientasinya akhirat, ya badannya saja di dunia, tapi pikiran dan hatinya sudah di akhirat. Ini badannya ikut alur pikiran dan hatinya. Hebat sekali, Masya Allah. Taib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Yang kedua, wattajafi andaril ghurur, ya. Orang yang jembar hatinya, mudah menerima kebenaran, insyirahus sadri, alam nasrah laka sadrak, ya. Nasrah, ya. Maka tajafi andaril ghurur, ya. Dia melepaskan ketergantungan hatinya dari kesibukan negeri, ya, yang penuh banyak permainan. Maksudnya adalah negeri dunia ini, ya. Dia lepaskan ketergantungan hatinya terhadap, dia lepaskan ketergantungan hatinya dari, ya, dari negeri yang penuh sendau gurau, dunia. Kemudian yang terakhir, at-ta'ahub lil mauti qablan nuzul, ya. Dia selalu mempersiapkan dengan sekian persiapan amal soleh qablan nuzul, ya, sebelum kematian itu menghampiri dirinya. Nah, ini namanya orang yang sudah insirahus sadr, ya. Jembar hatinya, lapang dadanya, mudah menerima kebenaran, ya, sehingga dia menikmati keislaman itu sendiri. Taib. Wa wada'na anka wizrak, setengah 10, ya, Masya Allah. Nah, sudah cukup lah satu ayat saja dulu, insya Allah ayat selanjutnya mudah-mudahan pekan depan kita ketemu lagi. Barakallahu fiikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.